Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Padilla Herdian dengan NIM 230401020018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah UTS mata kuliah Deep Learning yang diampu oleh Bapak Catur Nugroho, Eskom, Mkom. Nah, baik, langsung saja ke pembahasan ke judulnya ya, yaitu judulnya adalah uji kinerja gradient descent menggunakan dataset Fashion MNIST. Nah, ini dibuat untuk memenuhi salah satu UTS mata kuliah Deep Learning yang diampu oleh Bapak Catur Nugroho, Eskom, Mkom. Baik, untuk pendahuluannya, yang pertama itu di sini fokusnya ada dua ya, yaitu yang pertama gradient descent, yang kedua adalah Fashion MNIST. Nah, yang pertama gradient descent atau penurunan gradien adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk mencari nilai minimum lokal yang dapat dihasilkan dari suatu fungsi parametrik. Teknik ini didasarkan pada fakta bahwa nilai gradien dari suatu fungsi pada titik tertentu menyatakan kemiringan lereng dari nilai tersebut terhadap titik di sekitarnya, sehingga nilai minimum dapat diraih dengan menggunakan nilai titik tersebut dengan nilai gradien. Nah, bisa dilihat di diagram sebelah kanan atas ini ya. Ini merupakan salah satu contoh hasil dari gradient descent, yaitu ada lerengnya, ada puncaknya juga, dan dibagi menjadi beberapa warna ya, dan ada bagian A, B, C nya juga. Lalu selanjutnya dataset Fashion MNIST merupakan dataset gambar artikel Zalando yang terdiri dari 60.000 contoh untuk set pelatihan dan 10.000 contoh untuk set pengujian, di mana setiap contoh adalah gambar skala abu-abu berukuran 28 dikali 28 pixel yang terkait dengan satu label dari satu kelas. Nah, ini merupakan salah satu contoh data trainingnya dan data set pengujiannya juga. Seperti ini salah satu contoh tampilannya jika kita lihat setiap gambarnya. Nah, baik, selanjutnya ke tujuan dari pengujian gradient descent ini. Yang pertama adalah tentunya implementasi algoritma gradient descent dari nol. Lalu yang kedua adalah melatih model klasifikasi regresi logistik pada Fashion MNIST. Lalu yang ketiga adalah menguji dan mendemonstrasikan kinerja gradient descent. Nah, baik, selanjutnya, nah ini langsung ke langkah-langkah pengujiannya dan langkah-langkah implementasinya. Di step yang pertama ini ada import dan instalasi library ya. Nah, ini di sini saya menggunakan beberapa library. Yang pertama ada NumPy, ada Matplotlib, ada TensorFlow dan sklearn. Nah, pada tahap ini data-data di-load dari dataset Fashion MNIST dan dipisah menjadi data training, validasi, dan testing. Lalu dataset akan dinormalisasi ya di bagian ini, di mana semua dataset di reshape, Xtrain, Xfile, Xtest nya semua di reshape untuk supaya mendapatkan hasil yang normal. Nah, selanjutnya label diubah menjadi one hot encoding, di mana di sini ada 10 kelas pada Fashion MNIST, dan di mana semua variabel y-nya diubah menjadi one hot encoding. Nah, lalu selanjutnya menampilkan masing-masing ukuran data. Ini untuk review saja ya, datanya sudah terload dengan baik atau belum. Nah, di sini menampilkannya dengan cara di print, di mana untuk data pelatihan ada 54.000 dan 784, sedangkan label pelatihannya ada 54.000 dengan 10 label. Lalu data validasinya ada 6.000 dengan 784, dan selanjutnya data label validasi juga sama, ada 6.000 dengan 10 kelas. Lalu data pengujiannya ada 10.000 gitu ya. Ini berarti artinya udah terload dengan baik. Nah, selanjutnya pada tahap kedua, mungkin sebelum lanjut ke tahap kedua, langsung saja implementasi ke demonya ya. Nah, ini untuk demo bagaimana
penggunaannya. Di sini saya punya source code-nya, sudah buat codingnya. Nah ini udah terload sebelumnya untuk kebutuhan screenshot ya. Kita coba running lagi, agak memakan waktu. Oke, masih connecting. Oke, sudah mulai dijalankan, sudah mulai dieksekusi programnya. Bisa dilihat di sini ya, datasetnya itu diimport dari TensorFlow Keras, yaitu dengan nama Fashion Minis. Nah ini hasil dari import instalasi dan log datanya. Nah lalu selanjutnya akan ke tahap kedua atau step kedua. Kembali lagi ke presentasinya. Nah baik, untuk step kedua ini merupakan implementasi model kualifikasi sederhana, yaitu regresi logistik multiclass. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk mendefinisikan parameter model, menentukan ukuran input sesuai dengan data dan output sesuai dengan jumlah kelas. Dimana di sini ada 784 inputnya, lalu untuk output size-nya adalah 10 kelas. Lalu selanjutnya inisialisasi bobot W dan B atau bobot weight dan bias, dimana membuat matriks bobot dan vektor bias dengan nilai acak atau 0 sebagai titik awal. Dimana di sini ya, dimana W-nya diisi dengan numpy random integer dari input size dan output size dikali 0,01 dengan biasnya adalah np zeros, numpy zeros, dan dengan output size. Nah, lalu selanjutnya di sini juga mendefinisikan beberapa fungsi yang akan dipanggil di step selanjutnya ya. Yang pertama ada fungsi softmax. Softmax merupakan sebuah fungsi untuk mengubah output model menjadi probabilitas antar kelas. Ini menggunakan rumus di mana menggunakan fungsi numpy exp, di mana dia itu mengambil nilai z dari softmax atau parameter yang diubah oleh fungsi softmax ini dikurangi numpy.max dari z-nya itu sendiri dengan aksi 1 dan cube slimnya true, dimensionnya true. Lalu dimana hasilnya adalah expz dibagi numpy sum dari expz dengan aksis 1 dan cube names-nya true. Lalu selanjutnya adalah fungsi forward pass. Di sini fungsi forward pass digunakan untuk menghitung output prediksi model berdasarkan input data, bobot, dan bias, diikuti dengan fungsi softmax. Di sini fungsi softmax diambil ya, ini bertahap. Pengambilan fungsinya nanti akan dilanjutkan di step selanjutnya. Lalu di sini juga ada fungsi cross entropy loss. Nah, di sini merupakan fungsi untuk mengukur kesalahan prediksi model dibandingkan dengan label sebenarnya. Dimana ini mengambil y true dan y prediction-nya, dimana loss-nya merupakan negasi dari y numpy sum dari y true dikali numpy dengan logistik dengan prediksinya ditambah 1 elemen 9 dibagi m itu di sini yaitu y true nya yang diambil shape 0 sebenarnya. Ini catatannya dihindari log 0 dengan menambahkan epsilon kecil. Nah baik, langsung saja ke implementasinya di coding. Nah, step 2 ini kita running dulu ya, kita running bertahap supaya bisa kelihatan. Nah ini sudah berhasil ya kalau checklist gini. Kebetulan di sini memang tidak ada output karena outputnya akan dikeluarkan di step ke-4. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya yaitu step 3. Nah, ini merupakan implementasi gradient descent, di mana di sini gradient descent-nya digunakan ya, rumus gradient descent-nya. Di sini ada fungsi compute gradients, di mana parameternya adalah x, y true, dan y prep. Di mana x-nya ini dialiaskan sebagai m dengan shape 0 ya.
Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung turunan atau gradien dari fungsi loss terhadap bobot dan bias. Di mana ini menggunakan rumus bawaan dari NumPy ya. Ini lebih mudah. Jadi penggunaannya NumPy dot mana x dot t dengan y prime dikurangi y true, lalu setelah itu semua dibagi m nya itu dari mana, dari except array ke 0 gitu ya. Lalu selanjutnya gradien, untuk menghitung gradien biasnya dia menggunakan numpy.sum, jumlahan dari y prime dikurangi y true dengan aksis 0 keeps dims true dibagi m. Jadi menghasilkan dua variabel, yaitu gradien bobot dengan gradien bias. Lalu selanjutnya adalah fungsi calculate accuracy, di mana parameter yang digunakan yaitu y true dan y flat. Di sini outputnya cuma satu ya, yaitu akurasi, merupakan rata-rata dari y true label sama dengan y flat label gitu ya. Kalau dilihat di Google Colab, kita running ini juga sama ya, belum ada output yang bisa dilihat, tapi ketika kodenya sudah checklist maka dia itu siap untuk di running, karena ini cuma mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu, sedangkan untuk showingnya ada di sini nih. Oke, selanjutnya langsung ke tahap keempat. Di tahap keempat ini merupakan training model, merupakan bagian paling krusial pada uji kinerja gradien descent ini, dimana tahap-tahapnya adalah yang pertama mendefinisikan fungsi model train atau train model di sini untuk menjalankan proses pelatihan tentunya ya. Dan di sini mengambil beberapa banyak sekali parameter ya, dari x train, y train, x val, y val, bobot, bias, learning rate, epochs, dan batch size. Nah ini dari mana? Ini dari nanti akan lanjutkan di step ke 4.1. Nah lalu selanjutnya menetapkan hyperparameter, menentukan nilai untuk learning rate, jumlah epoch, dan ukuran batch. Di sini bisa dilihat di sini ya, dimana learning rate-nya adalah 0,1, epoch-nya 50, dan batch size-nya 128. Nah lalu selanjutnya melakukan loop pelatihan atau pada epoch menggunakan proses pelatihan sebanyak jumlah epoch. Di sini epochnya akan di looping, dari parameter ini di looping, lalu dihitung permutasinya, x shuffle, y shuffle, dengan x train permutasi, y train permutasi, dan epoch loss-nya di sini didefinisikan sebagai 0 dulu. Lalu pada tahap selanjutnya ini akan ada looping lagi dari range antara 0, number of samples dari mana, dari x train set 0, lalu batch size-nya berapa, ini juga dari variabel selanjutnya ya. Nah dari sini jadi 128, berarti batch size-nya 128. Nah lalu selanjutnya setelah melakukan looping mengacak data per epoch yang ini, dimana akan ketahuan loss batch-nya berapa, epoch loss-nya berapa. Nah compute gradient juga di sini akan dihitung, dimana dia akan mengeluarkan gradient bobot dan gradient bias dengan learning rate. Nah lalu selanjutnya si bobot dan biasnya dikurangi oleh learning rate dikali bobot dikali gradient bobot, dan untuk biasnya adalah learning rate dikali gradient bias. Oke, selanjutnya akan ada average epoch loss. Nah ini menampilkan, kalau ini untuk menampilkan hasil, berarti ini yang paling bawah, ini untuk menampilkan hasil print dari semua komputasi ini, dimana average epoch loss-nya merupakan epoch loss dibagi number of samples dibagi batch size, yang mana number of samples-nya diambil dari x train yang tadi, dan batch size-nya 128. Lalu dimasukkan ke history
masukkan ke variable history dengan key loss, yaitu ditambahkan average epoch loss-nya dari yang tadi dengan year prediction value-nya diambil dari fungsi forward pass dari fungsi yang sebelumnya. Nah, ini yang sudah kita definisikan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada juga ke fungsi cross entropy loss, fungsi calculate akurasi. Ini juga menggunakan fungsi dari yang sebelumnya, dimana setelah dihitung maka akan langsung dimasukkan ke objek history. Lalu prediction trendnya juga menggunakan forward pass, trend akurasinya juga menggunakan calculate akurasi. Ini redundant ya, jadi si fungsi-fungsi ini digunakan beberapa kali, jadi akan sangat efektif pada codingnya. Nah, lalu selanjutnya keluar sebuah variabel untuk akurasi, yaitu trend akurasinya berapa, maka akan di print semuanya di bawah setiap loopingnya ya. Oke. Nah, selanjutnya ini looping per batch itu yang tadi. Forward pass juga yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Loss batch itu mengukur kesalahan prediksi untuk batch saat ini. Gradient batch menghitung gradient dari loss untuk batch saat ini. Bobot dan bias juga menyesuaikan bobot dan bias menggunakan gradient dan learning rate. Lalu mengevaluasi pada data validasi per epoch. Nah, ini yang di print ini ya. Menyimpan riwayat pelatihan, yang artinya semua riwayat ini akan disimpan pada variabel tertentu. Baik, mungkin itu secara penjelasannya. Kita coba apakah di Google Colab-nya works ya. Trend model kita jalankan. Nah, ini sudah mulai works ya, dari epoch 1 sampai 50. Kebetulan ukuran epochnya 50 ya di sini. Dimana akurasinya lumayan tinggi ya, 0,8 rata-rata. Dan di sini akurasinya ya mungkin masih ada loss sekitar 0,7, tapi nggak terlalu besar ke bawahnya. Oke, pada akhirnya dengan akurasi 0,8535 dan lossnya 0,4171. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke tahap ke-5. Nah, ini merupakan tahap yang krusial juga ya. Ini evaluasi kinerja pada dataset training. Di tahap ini kita melakukan forward pass pada data testing yang berguna untuk menghitung prediksi model untuk seluruh dataset testing menggunakan bobot dan bias yang sudah dilatih. Lalu menghitung test loss. Di sini test loss akan dihitung menggunakan fungsi cross entropy loss untuk mengukur kesalahan prediksi pada dataset training testing. Lalu menghitung tes akurasi, di mana ini mengukur presentasi prediksi yang benar pada dataset testing. Yang terakhir adalah menampilkan hasil evaluasi testing, mencetak nilai tes loss dan tes akurasi terakhir. Ini hanya menampilkan saja ya. Langsung saja kita coba di Google Colab-nya. Pada step kelima, evaluasi dataset pengujian. Nah, dimana hasilnya adalah final test loss-nya adalah 0,4402 dan final test akurasinya adalah 0,8440. Ini lumayan akurat ya, masih di atas 8. Selanjutnya ke step ke-6. Nah, di step ke-6 ini merupakan visualisasinya saja ya dari plot loss dan akurasinya. Nah, dimana dua grafik ini menggambarkan masing-masing judul, dimana plot loss merupakan grafik menunjukkan perkembangan nilai training loss dan validation loss di setiap epoch. Lalu plot akurasi menggambarkan grafik yang menunjukkan perkembangan nilai training akurasi dan validation akurasi di setiap epoch. Dan ya, paling bawah ini plot show merupakan untuk menampilkan kedua grafik tersebut. Nah, ini hasil grafik yang diperoleh ya, dimana lossnya semakin lama semakin menghilang, meskipun
pas untuk validation lossnya masih ada naik turun, tapi untuk training lossnya itu meskipun di awal masih sangat besar, tapi kelamaan dia akan menjadi di bawah 0,4, sedangkan training akurasi dan validation akurasi itu meningkat seiring berjalannya waktu, dan pada akhirnya rata-rata mendapat nilai di 85 ke atas ya untuk di akhirnya. Mungkin ada sedikit fluktuasi di sini sama halnya dengan lossnya. Oke, itu untuk penjelasannya bagaimana dengan Google Colab ya atau codingnya. Mari kita jalankan. Nah, sama ya hasilnya. Oh iya, dan akurasi selama pelatihan itu tergantung, nggak akan selalu sama ya. Mungkin di sini grafiknya akan berbeda dengan yang di PowerPoint. Kita coba running lagi, biasanya akan berbeda lagi grafiknya, bentuk grafiknya akan berbeda. Ini sangat fluktuatif ya, tapi rata-rata memang di 0,85 ke atas. Nah, lalu selanjutnya setelah evaluasi kinerja dan visualisasi plot, yang terakhir adalah visualisasi prediksi, di mana pada tahap ini terdapat satu fungsi untuk mendefinisikan plot prediction, yaitu fungsi untuk menampilkan plot prediksi, untuk menampilkan gambar dan label prediksi. Ini standar ya. Dan selanjutnya menentukan label kelas, membuat daftar nama untuk setiap passion MLIST. Nah, ini daftar namanya ada 10, dimana masing-masing nama apakah nantinya akan dapat diprediksi oleh model yang sudah di training tadi. Lalu selanjutnya adalah memilih sampel random dari data testing, mengambil beberapa gambar acak dari dataset testing. Ini di sini fungsinya merupakan fungsi looping ya, di mana range-nya 10. Di sini dibatasi 10, dimana menggunakan fungsi random integer, dan image-nya itu random ya, mengambil yang mana saja dengan dari masing-masing label. Nah, itu di sini juga akan melakukan sebuah prediksi menggunakan fungsi forward max dan fungsi dari NumPy yaitu argmax. Di sini akan melakukan prediksi untuk sampel terpilih menggunakan model yang dilatih untuk memprediksi kelas dari gambar sampel, lalu menampilkan visualisasi prediksi. Baik, langsung saja kita lihat ke visualisasi prediksinya. Nah, ini salah satu contoh visualisasi prediksinya, di mana setiap model yang telah di-training akan digunakan untuk memproses prediksi apakah ini apa, pada labelnya itu apa, dan ya saya kira kebanyakan memang menjawab benar ya, dimana yang sebenarnya adalah t-shirt atau top, dimana prediksi juga t-shirt or top, dan bag juga. Nah, itu untuk secara teorinya. Nah, lalu kita coba implementasinya di Google Colab. Step 7, kita running. Nah, kebetulan ini gambarnya berbeda ya, dimana dia memprediksi sneaker. Nah, ada nih yang salah nih, dimana ini yang true-nya adalah Hares, sedangkan prediksi dia adalah coat. Lalu ini ankle boot, lalu shirt, tapi dia memprediksi full upper. Lalu Hares juga diprediksi sebagai full upper. Nah, ini beberapa memang kurang akurat, tapi memang kebanyakan lumayan akurat ya. Kita coba lagi running prediksinya. Nah, ini berbeda lagi gambarnya, ini lumayan akurat ya. Cuma satu yang salah, yaitu yang Hares diprediksi sebagai coat. Seperti itu. Nah, itu tahap terakhir dari uji kinerja Fashion MNIST menggunakan gradient descent. Nah, dari kesimpulan seluruh pengujian ini, saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama,
Implementasi berhasil membangun model klasifikasi dan algoritma gradient descent dari nol, dan lalu selanjutnya proses pelatihan juga menunjukkan peningkatan kinerja, yang artinya penurunan loss dan peningkatan akurasi, dan hasil kinerja menunjukkan nilai tes akurasi yang dicapai juga lumayan besar ya, dimana rata-rata memang di atas 8,5, dan keterbatasan model juga mempengaruhi hasil prediksinya, di mana model logistik sederhana memiliki batasan untuk melakukan tugas klasifikasi gambar yang kompleks. Nah, lalu kedepannya akan ada potensi pengembangan dengan arsitektur yang lebih canggih, contohnya CNN, untuk hasil yang lebih baik dan akurat. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.